Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, anugerah Tuhan yang terindah di pagi hari ini kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita bisa bangkit dari tempat tidur kita, melipatkan tangan dan mendengarkan firman Tuhan di Senin 24 Oktober 2022. Firman Tuhan menyapa kita dari 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus yang sudah mengubah hidupnya dari hidup yang lama kemudian menjadi pengikut Yesus, begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Dia mengabdikan, memberikan dirinya untuk memberitakan Injil di dunia. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia memberikan dirinya, Rasul Paulus merasakan ada perbedaan hidupnya dari yang lain. Dia sering dicemooh oleh lawan-lawannya, dan dia sering disisihkan atau tidak ditemani oleh lawan-lawannya. Bahkan apa yang dia sampaikan mengenai firman Tuhan sering dicemooh atau diolok-olok. Karenanya apakah Rasul Paulus ketika menghadapi cemooh oleh orang-orang di sekitarnya, semangatnya menjadi kendor? Jawabannya adalah tidak. Ketika Paulus menghadapi hal-hal yang sulit itu, dia ternyata hamba Tuhan yang tetap tahan uji. Semakin dia diolok-olok, semangatnya semakin kuat dan tidak pernah surut. Karena apa Bapak Ibu? Hal yang menyebabkan dia tetap semangat adalah dia mengimani apa yang dia sampaikan, berita keselamatan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dia mempercayai bahwa firman Tuhan yang disampaikannya, karena sekalipun dia dihina, diolok-olok, tapi karena kekuatan firman Allah, kuasa Allah, dia menjadi tetap semangat memberitakan Injil. Sekalipun kadang dia ditolak, diremehkan, bahkan dunia ini menyangkal apa yang dia beritakan, yaitu Yesus Kristus, tapi dia tetap berusaha meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah seperti Rasul Paulus yang tidak surut semangatnya memberitakan Injil, yang tidak surut semangatnya untuk bekerja,
sekalipun dihina, diolok-olok, disisihkan, diremehkan, bahkan mungkin ditolak karena memikul salib. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita diingatkan untuk tetap semangat, untuk meyakinkan orang-orang di sekitar kita dalam memberitakan Injil. Baik itu melalui perbuatan kita, hasil karya kita, hasil pekerjaan kita. Itu adalah satu bukti bahwa kita pengikut Tuhan yang tahan uji. Kita membuktikan kepada dunia ini, sekalipun dunia ini menolak kita, tapi kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang jujur, dan yang tangguh. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, anak Tuhan yang tahan uji adalah anak Tuhan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Anak Tuhan yang percaya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan setiap saat itu adalah rencana Tuhan, karena kuasa Tuhan menghinggapi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik hidup saya, hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Percayalah bahwa jadikanlah dunia ini tempat memberitakan Injil, Injil keselamatan, yaitu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami bisa kembali menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanyalah padamu Tuhan, sumber kehidupan kami. Tuhan, di pagi yang indah ini, apapun yang akan kami kerjakan, pekerjaan yang baik, tolong Tuhan Engkau jagai hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak Tuhan Engkau kuatkan menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, yang membuktikan dari pekerjaan kami, dalam kejujuran kami, maupun hasil-hasil dari karya-karya kami. Kami mau membuktikan bahwa sekalipun dunia meremehkan iman percaya kami kepadamu, tapi kami di hadapanmu adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga di hadapanmu. Tuhan, pagi yang indah ini, hamba melipatkan tangan buat jemaatmu yang kurang sehat Tuhan, yang berseru-seru minta tolong peroleh kesembuhan, yang lemah imannya, lemah semangatnya akibat sakit penyakit yang menghinggapi di dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan kami memohon, berikanlah kesembuhan, berikan hati yang senantiasa berpengharapan kepadamu, hati yang senantiasa meminta tolong kepadamu, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Berikanlah Roh Kudus Tuhan yang menyemangati Bapak Ibu saudara-saudara kami yang tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik jemaatmu yang HKBP Maranatha Cilegon, HKBP Cikande, HKBP Serang. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada jemaatmu ini. Bagi jemaatmu Tuhan yang bersyukur kepadamu karena beroleh hikmat, kebijaksanaan, dan umur yang panjang, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tolong Tuhan, Engkau berkatilah. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang beriman, yang tangguh, dan mampu menjadi saluran berkat di dalam kehidupan dan lingkungannya. Tuhan, bagi jemaatmu yang merindukan perbaikan ekonomi, yang merindukan
usaha dan pekerjaan, pemulihan ekonomi. Tolong Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk mampu mengerjakan, memelihara, dan mengembangkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tolong Tuhan Yesus, Kau yang sudah menyatukan dan menjadikan keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau berikanlah kepercayaan kepada Bapak Ibu yang merindukan keturunan dengan kesehatan yang baik. Tolong Tuhan, indah pada waktunya mereka bisa beroleh keturunan dalam kemurahan-Mu. Tuhan, di saat ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih belajar, baik SD, SMP, SMA, yang kuliah. Tolong Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami beroleh pengetahuan dengan takut akan Tuhan. Orang tua kami yang lanjut usia Tuhan, kiranya dengan kesehatan yang baik, Kau cukupkan segala sesuatu, berkati anak, menantu, keturunan semuanya, sehingga orang tua kami menjadi pendoa bagi kami anak-anaknya. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati kota kami, dan berkati gereja-Mu Tuhan, sehingga menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Amin.